Halo Tribuners, kembali lagi bersama saya Asyil Mintang di acara Tribun Baku Dapa. Dan kali ini kita akan berbincang atau topik perbincangan kita adalah kekerasan berbasis digitalisasi. Dampak ke perempuan. Nah, dampak ke perempuan artinya ini apakah kekerasan yang berbasis digitalisasi ini berdampak ke perempuan? Itu yang akan kita ulas ya, yang akan kita bahas dengan narasumber yang sudah diundang di studio ini. Dan seperti biasa, tentu sebelum saya mengajak kedua narasumber kali ini untuk bincang-bincang, saya berikan kesempatan kepada dua narasumber untuk memperkenalkan diri. Yang pertama saya berikan kesempatan kepada Bung Victor, kemudian Bung Stevo. Ya, Silakan. selamat siang. Saya Victor Christian Samuel Indonesia. Untuk saat ini saya sebagai admin di grup Facebook Lambe Kawano Official dan juga di IG. Iya. Ya, silakan. Ini Mener Stevo tadi. Oh ya. Silakan. Ya, selamat siang kepada Tribuners dan salam sehat selalu. Perkenalkan, nama saya Stefan Obaja Foges. Saya dosen di Fakultas Hukum Unsra. Ya. Dan Tribuners, seperti biasa tentu untuk menyingkat waktu saya akan langsung mengajak kedua narasumber ini untuk bincang-bincang. Karena ini ceritanya adalah digitalisasi ya. Digitalisasi ini salah satu imbasnya adalah banyak sekali sekarang di ponsel kita fitur-fitur ya. Fitur-fitur ada Facebook, ada Instagram, ada WhatsApp, ada Twitter, dan banyak lagi yang dikategorikan sebagai media sosial saat ini. Bahkan ada yang menyebut media baru. Dan tadi seperti sudah diperkenalkan, Bung Victor ini merupakan ketua komunitas ya, komunitas di WhatsApp, merupakan admin utama grup Facebook, dan di Instagram ya, Lambe Kawanua. Lambe Kawanua ini menyerap aspirasi keluhan-keluhan masyarakat di WhatsApp, di Instagram ya, berbagai hal, hal sosial ya, persoalan-persoalan sosial kemasyarakatan ya, sosial kemasyarakatan yang khususnya tentu orang-orang yang sudah melek terhadap digital, teknologi digital. Dan Bung Stefan juga selain staf pengajar, dosen juga admin juga saya tahu di Justitia Societies ya. Cukup lama juga, kurang lebih mungkin 10 tahun. 10 tahun itu grup. 10 tahun, tapi Justitia Societies ini cenderung ke kelompok menengah ke atas, tapi membahas juga berbagai persoalan sosial. Jadi saya kira klop ini ya. Bung Victor, ini gimana Bung Victor kemudian terbentuknya komunitas Lambe Kawanua yang dikenal saat ini banyak sekali persoalan-persoalan yang di-share ke grup, kemudian menjadi viral dan di-follow up oleh kepolisian dan lain-lain. Gimana? Awalnya untuk grup Lambe Kawanua itu berawal dari iseng sebenarnya, iseng. Waktu pandemi kemarin 2 tahun lalu, jadi di situ saat itu kan orang nganggur kan karena mesti di rumah semua. Ya. Jadi otomatis apa orang mau bikin ini kan? Jadi baru juga, belum lama. Masih 2 tahun lebih lah. 2 tahun lebih. Jadi orang bilang, sudahlah bikin grup. Karena saat itu tren yang orang lihat di Sulawesi Utara banyak grup yang lebih ke SARA. Mengandung SARA dah. Maksudnya membahas SARA ini apa, nama atau enggak, suku agama ras golongan itu kan banyak gitu kan. Oke. Siapa tuh orang bikin grup yang memuat aspirasi dengan informasi. Jadi orang bisa share ke grup apa saja tapi tetap orang kontrol. Jadi enggak bisa yang sembarang posting gitu kan. Tetap orang mesti ada tata tertibnya lah. Bebas tapi ada tata tertib. Nah, dari situ bermula akhirnya berkembang lah grup sampai sekarang, tapi tetap orang sebagai admin tetap menjaga grup itu kualitasnya tetap ada gitu kan. Biasanya hal-hal apa yang boleh yang contoh hal apa yang terinformasi di situ anggota grup lebih banyak ke kriminal sih ya. Kriminal ya. Masalah-masalah kriminal atau rumah tangga. Percintaan pun ada gitu. Ada juga ya. Jadi terompe grup itu kriminal apa? Perkelahian, tawuran, kan kadang-kadang KDRT atau apa sih? KDRT. Jadi orang melihat ketika ada orang share ke grup, orang lihat ini berita kayaknya bagus gitu kan. Ini informasi gitu. Jadi orang angkat, orang repost, orang ke akun. Di akun-akun admin gitu kan. Karena ini grup ini kan cuma sebagai wadah. Hanya wadah.
sementara orang punya akun-akun sendiri, akun sendiri. Jadi ketika ada orang memberikan informasi, orang ambil tuh informasi, orang repost lah ya akun seperti itu. Itu sebenarnya misalnya di admin ini dia hanya menampung kemudian jadi bahan perbincangan. Dia ada semacam ini baiknya diinformasikan ke polisian atau didiamkan saja atau gimana, atau karena anggotanya ada yang polisi atau apa kemudian gimana? Nah, jadi orang berharap ini grup ini bukan seperti grup intelijen kan, ada apa orang IPAK ini ada dengar. Jadi orang berharap di situ tentunya ada tergabung anggota kepolisian dan pemerintahan juga kan pasti. Jadi ketika ada orang share di situ, orang harap ini orang lihat. Berapa banyak DP anggota grup sekarang? Sekarang semua 100.000, 98. Di Facebook. Facebook ya. Kalau di Instagram baru 40.000. Iya. Dan kan ini grup ini dikenal bahkan sampai kita undang ini tentu karena fenomenal, artinya banyak hal-halnya yang termuat di Lambe Kawanua ini kemudian develop oleh kepolisian, kejaksaan, dan artinya ada solusinya, ada sedikit di viral di masyarakat, kemudian ada solusinya. Iya, memang terlihat dari situ ketika orang upload atau posting ataupun orang repost berita dari grup, itu banyak anggota yang masuk mempertanyakan ini di mana lokasinya, seperti di mana atau apa ini sumbernya dari mana. Orang kasih. Kalau orang bertanya, orang kasih. Gitu. Karena orang sumber informasi. Gitu kan. Jadi bukan sumber intelijen tapi sumber informasi. Kalau mau bertanya, orang kasih tahu. Masa. Iya. Saya ke Bung Stevo ini fenomena ya, bahkan saya katakan tadi Bung Stevo juga admin. Tapi gimana Bung Stevo melihat ini ya? Tadi ternyata ini kan berarti mungkin yang lalu-lalu sebelum ada, saya membayangkan sebelum ada WhatsApp, sebelum ada media sosial, berarti banyak keluhan yang tidak bisa masih tersumbat ya, sehingga tidak diakomodir oleh kepolisian, aparat penegak hukum. Kalau sekarang kan kasih viral dulu, kemudian bagaimana melihat fenomena ini, dan tentu ada dampak, ada positif, ada negatif juga, atau gimana dilihat? Ya, memang kita tidak bisa memungkiri bahwa dengan memasuki abad teknologi seperti sekarang ini, ya ada plus minus yang memang menjadi sebuah fenomena yang tidak bisa kita hindarkan ya dalam pergaulan sosial masyarakat pada umumnya. Kehadiran daripada media sosial hampir kurang lebih dari 2009 ya, kalau tidak salah ya, Friendster, Facebook, itu 2001 lah. So lupa ya, sekitar 2000-an, awal 2000-an, 2008-2009 lah ya. Friendster 2000 ya. Nah, kemudian muncul pet, kemudian ada BBM, WhatsApp dan awal lain-lain. 2000. Akhirnya membentuk kelompok-kelompok komunitas seperti yang tadi disampaikan oleh Victor. Dia membentuk Lambe Kawanua. Kemudian saya tergabung dengan Bung Aswin di Justisia Societas dari mulai BBM sampai di WhatsApp, dan kita semua sudah bisa merasakan bagaimana manfaat daripada komunitas-komunitas dalam media sosial tersebut yang ternyata membantu kita untuk mendapatkan informasi yang belum tentu kita temukan dalam kegiatan aktivitas kita sehari-hari. Gitu. Ada informasi-informasi yang ternyata sudah terjadi, peristiwa sudah terjadi, tetapi kita tidak tahu. Tetapi dengan adanya media sosial ini, akses informasi itu begitu cepat kita bisa dapatkan hanya dengan membuka handphone. Nah, itu adalah hal yang positif. Sehingga apabila terjadi, kalau dari kacamata saya karena akademisi bidang hukum, ya kan. Jadi kalau ada peristiwa-peristiwa kejahatan, pelanggaran, tindak pidana, ya kan, kemudian dia akhirnya bisa terekspos lewat informasi yang disalurkan di media sosial. Tentunya ini adalah suatu hal yang sangat positif. Akan diharapkan tentunya dengan adanya informasi-informasi yang cepat ini, penindakan juga menjadi cepat, gitu, ya kan? Jadi respons dari pihak kepolisian menjadi cepat. Persoalannya sekarang hampir semua masyarakat itu punya akses dengan informasi ya kan? Sehingga potensi terjadinya pelanggaran, kejahatan itu juga meningkat. Karena kejahatan di karena selain karena selain informasi yang datang itu juga banyak. Kemudian dengan media
orang juga bisa melakukan kejahatan. Gitu. Ya. Dan dengan adanya potensi kejahatan yang dimiliki oleh media ini, maka akhirnya hukum juga mengalami sebuah pembaharuan gitu. Ya. Nah, itulah yang mungkin dari kacamata saya melihat bahwa dengan hadirnya media-media sosial dengan berbagai macam platform itu semacam juga memberikan perubahan dalam struktur sosial kita gitu, dalam berkomunikasi, apalagi dari aspek yuridis, penindakan hukum apabila terjadi peristiwa hukum yang perlu untuk segera ditangani. Bayangkan kalau misalnya ada 100 laporan masuk dari media sosial, kemudian aparat terbatas. Ya, betul. Ya kan? Dan semua minta ditindaklanjuti. Iya, semua minta secepatnya ditindaklanjuti, ya kan? Dan sementara sebenarnya positif itu kan haknya masyarakat toh. Itu haknya masyarakat. Tetapi akhirnya menimbulkan persoalan lain. Kan? Persoalan pelayanan yang akhirnya dapat dianggap oleh masyarakat ya tidak maksimal. Padahal dampak positif dari lahirnya media sosial yang memudahkan orang untuk memberikan informasi tidak sebanding dengan kemampuan aparat, sumber daya daripada manusia ataupun kelompok masyarakat itu sendiri untuk menyiapkan alat-alat untuk memenuhi hasrat untuk menyelesaikan persoalan itu yang menjadi persoalan saat ini gitu. Dari kacamata saya. Tribuners, memang di tema kita mungkin terlalu luas ya, digitalisasi. Jadi yang kita bahas digitalnya lebih ke media sosialnya ya. Digital lebih ke media sosial, bahkan ke WhatsApp, ke Facebook maupun Instagram yang lagi ada DP Bingkai kalau tidak salah dampaknya terhadap perempuan ya. Iya. Kita akan masuk ke sana ya. Kita akan masuk ke sana, tapi sengaja Tribuner saya mengarahkan dulu ke soal digital ya. Di WhatsApp tadi sudah di Bung Victor ya sudah mengatakan bahwa banyak persoalan, ada persoalan hukum, ada persoalan berbagai sampai tadi sudah terungkap ya, berbagai persoalan yang kebetulan masuk ke Lambe Tura yang ini sudah membentuk komunitas ya. Itu disebut komunitas di Lambe Tura, Lambe Kawanua. Ini mungkin ya sesuai 98.000 ya, luar biasa banyak. Tentu ada polisi di situ, ada jaksa, ada intel di situ. Pasti ada. Tapi itulah Tribuners, itulah kenyataan saat ini ya, era digital, dampak digital saat ini yang menurut kita mau tidak mau kita harus respons maju ya, bukan respons untuk mengekang ini ya. Saya kira dengan adanya undang-undang ITE ini ya, ini bukan untuk mengekang tapi bagaimana membenahi, membuat aturan-aturan ya, membuat aturan-aturan sehingga semua menjadi familiar, tahu mempergunakan berbagai sarana ini dengan bijak. Dengan bijak ya. Bung Victor, dari berbagai persoalan kan tadi sudah disebut. Ada soal, ini menarik, ini ada KDRT, berarti berhubungan dengan keperempuan toh, ada isu-isu perempuan ya, bahkan tadi percintaan, perselingkuhan, ini sebenarnya jadi Tribuners ada hal-hal yang dulu hal yang boleh dikata privat ya, dalam soal privat ya, bahkan kalau soal perceraian, soal misalnya pemerkosaan, kalau di persidangan itu tidak untuk umum, ya kan, sidang tertutup. Tapi ini menariknya ya, dibahas di grup media medsos, grup medsos yang terbuka ini 98.000, bukan sedikit ini dia. Ini kalau caleg pakai ini dia, jadi langsung, jadi ini dia tuh potensial ya, yang suka mencalonkan diri paling. Cuma memang di 98.000 ini mungkin ada kawan Manado yang sudah di Jakarta, di mana. Tapi paling tidak saya mau menggambarkan bahwa sangat banyak. Ini media penghuni atau masyarakat media sosial ini lintas
lintas daerah, Minimal lintas negara juga. Mungkin ada orang Amerika yang di ini Kita kan. lihat di Insight itu banyak. Minimal kan tuh DP admin tuh kalau mau Dia mencalonkan oh, diri. iya no. So populer. Iya. Tapi itu itu yang fokus. Ini persoalan perceraian berarti antara kedua belah pihak, suami dan istri, laki-laki perempuan, suami istri, kok dibahas di 98.000 orang nih yang belum tentu di Indonesia, ada di Amerika, ada di mana-mana. Itu yang ini. Tapi itu fakta hari ini toh. Fakta hari ini bahwa ini dibahas. Yang kita tidak akan mengkritisi sejauh itu, tapi gimana selalu ini kan itu boleh presentasinya boleh berapa persen, kemudian bukan lebih ke mungkin ini sering tidak tuh kasus-kasus begitu muncul, kemudian penyelesaian gimana kan admin jadi sedikit banyak tahu kan ini ya gimana. Jadi kebanyakan kalau di grup itu kebanyakan orang share memang masalah perselingkuhan paling banyak Di situ ya. Iya, nah itu kebanyakan dari satu pihak sebenarnya. Nah, jadi lebih banyak dari pihak perempuan kebanyakan yang positif. Kalau dari laki-laki Berarti tertuduh yang ini ya. tertuduh laki-laki. Laki-laki. Jadi kalau bicarakan ini kan dampaknya kan terhadap Dampak, perempuan. iya. Jadi Belum terkadang- tentu, toh. Iya. Nah, jadi itu cuma satu pihak postingnya. Jadi Lagi. kadang-kadang orang membahasnya, maksudnya ada bukti-bukti lain enggak selain yang dia Berarti banyak yang peduli Betul, betul. medsos masih perempuan, no? perempuan. Iya. Iya. Memang begini ya, ada fenomena menarik. Biasanya betul itu yang dikatakan oleh Bung Aswin. Kadang-kadang itu perceraian ataupun perselingkuhan adalah hal yang dulunya tabu untuk Iya. dibahas. Tetapi sekarang dengan adanya medsos, ya, itu seolah-olah dia menjadi berita yang menarik untuk dibahas. Iya. Tapi bukan berarti kalau dulu kemudian ini bukan menjadi konten yang menarik. Dulu juga inilah konten yang menarik, Menarik. sebenarnya. Tetapi Cuma karena dibahas tertutup. secara tertutup. Tertutup. Iya. Di sidang Di- tanpa pengunjung. Bukan Kalau di cuma ini- masalah sidang, tetapi ketika peristiwa ini dibahas secara kekeluargaan, itu hebohnya sekeluarga itu. Sekampung. Betul, Sekampung, betul, ya toh, betul. sekampung, bahkan Iya. bisa menjalar kemana-mana dulu Iya, sebelum iya. ada medsos. Tapi kalau sekarang medsos, Iya. saudara sobat status, Iyo, iyo. jangankan saudara, kadang-kadang ya kalau misalnya suami atau istri, Iya. istri sendiri. Istri sendiri. Itu dia langsung bilang, wah saya sudah janda, saya sudah cerai. Sudah. Ya sekarang apa loh, kita terbuka dengan Iya, kenyataan bahwa medsos ini sudah dianggap sebagai bagian daripada media untuk aktualisasi diri. Iya, tanpa curhat. Apalagi kalau ada orang yang punya motivasi untuk mendapatkan monetizing ya. Iya, iya. Dari medsos sehingga dia ingin menggalang followers. Ya. Nah, kisah yang sebenarnya dulu itu adalah sesuatu Privat. yang privat Iya. malah diekspos. Iya. Dulu kan kalau Ya, di ini kepolisian, kalau dulu 10 tahun lalu kita wartawan di lapangan, kalau kasus-kasus begitu perselingkuhan, Komnas Iya. ada apa ini? Cuma setengah aja saya bisa. Itu Iya. KDRT. Iya. Ini Iya. bisa ini boleh ini Iya. ini kok. Apalagi karena kalau- di BAP itu kan detail ini Iya. kalau dia ini Iya, kan detail sekali, ya. jadi Iya. detail sekali sampai ke apa kalau ada perselingkuhan. Betul, Jadi betul. artinya Pak Mahfud bilang konten orang dewasa ini, Iya, ya betul. kan? Plus. Tapi begitulah kenyataan sekarang. Iya, Dan iya, ya masyarakat kita itu harus digenjot literasinya Ya. terhadap digitalisasi ini. Iya. Tapi ini Sehingga positif atau tidak negatif kalau menurut saya tetap Mas meyakini Devo. selalu ada filosofi yang mengatakan bahwa dunia ini selalu ibarat yin dan yang, Iya. ya, selalu ada hitam dan putih. Kemudian ada juga yang mengatakan bahwa dunia ini ibarat satu koin dengan dua sisi. Iya, iya, Ya. Jadi setiap fenomena yang ada di dunia ini selalu ada positif negatifnya. ya ya. Jadi mungkin di kacamata kita negatif, tetapi ada ternyata sisi positif lain yang Iya, iya. belakangan kita dapati bahwa ternyata betul juga, ternyata ada positifnya juga kita. bisa Karena tadi yang mendapatkan. menarik kan satu versi dulu. Iya. Iya. Yang bikin keluhan yang biasa yang tersakiti merasa tersakiti. misalnya Iya, tuh iya. yang merasa tersakiti Iya. tentu dia akan kasih informasi di ini. Padahal admin pun tidak bisa kayak polisi melakukan penyelidikan atau apa, artinya Iya. ini wadah ini sebenarnya cuma mengumbar
hal yang dia rasakan di tempat umum. Di tempat umum. Ini ya, biasa, komunitas itu kan dia anggap keluarga, dia anggap family, betul. dia anggap teman. Tapi ini di 98.000 loh DP keluarga. 98.000. Ya, kita nggak usah ambil contoh Lambe Kawanua 98.000. Contohnya misalnya Justisia Societas yang cuma 123 orang, ya kan? 123 orang, tapi jangan lupa dengan berbagai ini boleh dikatakan influencer itu. Iya. Jadi ketika curhat di situ, dampaknya itu berbeda ya dengan kalau kita curhat ya cuma terbatas keluarga atau teman yang memang betul-betul kerabat dan betul. Teman dekat lah ya tapi itulah menariknya kehadiran media sosial yang begitu pesat, begitu cepat, sehingga kadang-kadang kita manusia ya, bukan manusia, sedangkan hukum pun itu ada istilahnya het recht ging achter the feiten aan. Itu hukum selalu berjalan tertinggal satu langkah di balik fenomena-fenomena sosial yang muncul dalam masyarakat. Jadi nanti kalau sudah ada peristiwa baru hukum hadir. Muncul lah. Sudah ada peristiwa baru dibuat aturannya. Ya kadang-kadang justru itu ada jurisprudensi kan. Iya, jadi itulah yang membuat sehingga dinamika sosial terkait juga dengan munculnya fenomena medsos ini menjadi sesuatu yang ya tentunya perlu, sekali lagi saya kembali tadi bilang, kita genjot literasi digitalisasi ini kepada masyarakat supaya masyarakat bisa lebih wise tadi. Betul. Tribun, saya kira menarik ini ya, bincang-bincang soal digital ya, persoalan digital di media sosial, dan dampak ya, banyak tentu dampak ke berbagai kasus lain, tapi di bincang-bincang ini dampak ke perempuan. Ini kebanyakan dikatakan tadi ya, bahwa kebanyakan kebetulan di beberapa kasus perempuan yang mengeluhkan mengeluhkan. Tapi bagaimana? Apakah itu langsung direspons oleh misalnya aktivis perempuan? Di Sulut ada kan gerakan perempuan Sulut, atau direspons oleh kepolisian atau gimana kalau kelihatannya? Kalau untuk peresponan itu lebih banyak, untuk kalau perselingkuhan sih jarang. Responnya lebih karena begini, mereka memposting ingin ada respon dari pihak sebelah sebenarnya. Pihak dari keluarga sebelah. Yang kebetulan ada di situ juga, atau kemungkinan besar jadi memancing. Memancing. Karena pasti teman-teman dari awal keluarga yang sebelahnya pasti ini kok diposting di sini, ada ini istri siapa lah gitu. Bisa jadi dia tidak di situ, tapi diharapkan dia kasih tahu ke jadi lewat ini. Ada jurang pemisah sih sebenarnya. Kenapa? Sebenarnya kalau dipikir-pikir kenapa nggak langsung aja melalui keluarga kan gitu. Tapi itulah perkembangan media sosial sekarang tuh. Jadi orang juga nggak bisa. Kalau untuk respon dari berbagai pihak lembaga atau LSM itu lebih ke terhadap anak atau kekerasan terhadap perempuan, umpama dipukul pacarnya pukul atau suaminya pukul, nah itu langsung turun. GPS juga langsung turun biasanya, langsung masuk di komen, minta nomornya apa segitu. Biasanya kalau kita kalau misalnya ada orang yang curhat seperti itu, kita lihat dulu dia ini korban atau hanya saksi. Gitu, ya. Kalau dia memang korban utamanya, kemudian dia curhat di medsos, yang dia tahu bahwa curhatan ini akan terpublikasi, itu biasanya karena dia ingin menuntut pembelaan diri, gitu, ya kan? Sehingga dia mengharapkan mendapat support, dukungan dari followers dia, yang tanpa disadari bahwa followers ini bukan hanya orang-orang yang simpati dan pendukung dia, tetapi ada juga haters. Ada haters di situ. Yang akhirnya respon yang dia terima, awalnya dia inginkan dukungan, justru bully yang muncul, perundungan yang bisa terjadi. Bisa terjadi seperti itu. Nah, inilah hal-hal yang perlu kita harus kita literasi, harus kita arahkan. Tapi jangan sampai kemudian tapi kalau japri bahaya juga. Tergantung perspektif. Terbatas. Admin kan artinya penguasa di grup, yang pembina di grup, sehingga bisa aja ini ini karena bisa kita arahkan di grup-grup tertentu, contoh ya di Tribun juga kan ada grup. Kadang-kadang kalau gas tertentu ada yang pembaku sedu dong kan, kasus yang serius dong baku sedu akan, baku sedu akan kan begitu. Orang nggak bisa larang ini dia. Ini dengan
Artinya begini, di satu tempat kerja aja DP pola pikir berbeda, DP ini berbeda. Apalagi di Kaliji Justitia mungkin kan kalangan profesional, jadi menengah ke atas lebih ter ini. Tapi kan di Tura dengan 98 ini saya yakin seluruh berbagai lapisan. latar belakang seluruh lapisan. Sudah berbagai jadi pasti segmen. Responnya Sudah berbagai segmen ya. Iya, ada yang bagara, ada yang haters, Iya. ada yang Pro, ada yang ini. pro, ada yang kontra. Itu admin pun tak kira menyerah untuk mau. iya. Jadi Karena ada yang admin kenal dekat, ada yang nyanda pasti kan. Iya. Jadi biasanya itu gimana, Bung Victor? Kalau misalnya itu gimana? Contoh aja, contoh kasus ya. Contoh kasus perselingkuhan. Iya. Paling sering diposting. Paling sering perselingkuhan. Iya. Itu kan perselingkuhan itu responnya itu pro kontra pasti gitu. Iya. Tapi ada yang orang-orang yang seperti Bung Aswin bilang tadi, Ada yang iseng bagara, bully cuma balik, balik. gara dan begitu. Ya, orang sebagai admin orang melihat gitu loh. Kalau umpama cara pembulian di komentar udah melebihi batas, biasanya orang hapus. Benar. Oh iya, Atau biasanya Facebook yang menghapus, karena Facebook sekarang kan sudah betul. Facebook perkembangan. Masing-masing platform ada DP. Jadi dia langsung Jadi hapus. sangat ini sebenarnya ya. Jadi tidak boleh ada kata kasar di situ. Term of reference. Ada kata-kata yang kasar, dia Facebook langsung hapus otomatis. Nah, itu sering admin yang kena salah malah. Jadi kadang member posting balik. Admin, kenapa hapus saya postingan? Admin, kenapa hapus tapi komentar? Jadi kambing hitam dari persoalan ini tuh. Jadi kambing Karena hitam. ada marah banyak seseorang terpaksa karena tidak kesampaian kena Orang tidak sadar bahwa Kalau di WhatsApp tidak jarang itu admin yang membuat grup malah ditendang, di-kick oleh admin lain. Iya. Kalau dia ada berapa admin? Iya. Kalau dia 10 atau 20 admin, Sonya sadar, bukan admin kita, padahal kita yang backing tuh grup. Itulah dilema jadi orang admin kadang-kadang. Ini fakta fenomena hari ini ya, fenomena. Tapi ini kan banyak juga kan misalnya kasus-kasus yang misalnya contoh kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Ada yang so viral kan, ada yang so diberitakan. Mungkin karena ada orang media di situ dong share di berita. Itu memberikan wawasan juga, memberikan perspektif. Atau misalnya kemarin yang di mana di Bolmong kan so ini kemudian taruh. Nah, itu cuma yang bahayanya memang saya lihat di WAK itu dia WAK atau di ini konten-konten itu tidak ada yang enggak harusnya di blur misalnya kan. Misalnya korban karena sadis misalnya sudah dibunuh, sudah penggal-penggal, ditaruh secara telanjang ini korban pemerkosaan. Wow, dia di ini yang ada yang diarak yang di mana. Ada beberapa, ada baik di Facebook. Tapi Facebook kayak di ini sudah sangat ini. Kalau di Facebook dia langsung ini dia langsung ini. Tapi di WhatsApp grup kan terlalu vulgar lah istilahnya ya. Bagaimana? Ya ini dua-dua Bung Stevo. Kira-kira gimana itu yang kan ini dampak ya? Iya. Dampak di aspek hukumnya kan orang pertama langkah kalau misalnya adminnya mengetahui ini nggak baik ini bisa tentu dia langsung hapus. Tapi kalau admin juga dia tidak standby di situ atau gimana? Gimana? Ya memang itu sering terjadi ya. Kita melihat bahwa sebagai admin juga punya keterbatasan. Iya. Yang tadi Victor bilang benar sekali. Kan bukan pekerjaan waktu, utama. Bukan pekerjaan utama. Sekalipun kalau rupa di JS itu kita berusaha fokus di situ supaya minimal apabila ada informasi-informasi yang hoax itu bisa cepat terjaring, tersaring. Begitu juga ketika saya mendapatkan informasi dari grup lain yang menurut saya ini kok penting, menarik, tetapi tidak yakin bahwa ini hoax atau tidak. Saya jadikan grup WhatsApp saya itu sebagai grup penjaring. Karena kebetulan kan isinya juga terdiri atas berbagai macam latar belakang media, pimpinan redaksi. Apakah berita ini betul atau tidak gitu? Apakah berita ini langsung ke ini ya, langsung inisiatif ya ini ya. Jadi sebelum akhirnya nanti saya juga men-share itu ke grup-grup lain. Karena kan contoh seperti saya itu grup WhatsApp ada di berapa udah 100 grup? lebih. Wow. Jadi handphonenya itu agak hang sedikit, agak berat.
Apalagi kalau yang kirim-kirim file-file PDF, itu berat dia itu sekali kan. Makan memori sekali. Ya. Nah, jadi kalau konten-konten yang terlalu vulgar, misalnya korban misalnya mutilasi, misalnya atau korban jenazah yang sudah setengah telanjang, saya setuju tadi harusnya itu di blur. Tetapi karena dengan kenyataan teknologi saat ini kita bisa mendapatkan informasi langsung dari lokasi. Ya, sehingga kadang-kadang apa yang di-share di satu grup itu dalam waktu singkat bisa langsung tershare di 10 grup lain yang berbeda. Ya. Dan itu langsung dinikmati oleh ratusan media sosial pengguna media sosial yang juga punya potensi untuk menyebarkan itu dalam waktu singkat juga. Nah, itulah karena tadi yang saya anggota Lengso ambis tuh. Iya, itulah yang tadi akhirnya saya katakan bahwa kita perlu menggenjot literasi penggunaan sosial media agar supaya teman-teman kita itu, saya lihat contoh misalnya ya di media sosial yang tadi kalau dibahasakan oleh Aswin terdiri atas kalangan menengah ke atas. Saya lebih condong menggunakan istilah kaum intelektual sebenarnya. Kaum intelektual, tetapi kadang-kadang bocor juga dengan informasi-informasi yang menampilkan bagian-bagian tubuh yang terpotong misalnya, atau korban yang sudah setengah telanjang, yang mungkin kalau dari perspektif keluarga korban itu hal yang menyedihkan, yang tidak ingin mereka saksikan dan mereka tidak ingin itu tersebar gitu. Tetapi kita justru malah membantu, atau orang meninggal dengan kondisi yang tidak untuk dilihat kan. Ada orang yang baru tragis gitu ya, orang baru meninggal atau apapun misalnya, kadang di dokter korban aja kecelakaan, jangan difoto, korban kecelakaan. Kenapa? Dari perspektif keluarga mereka ingin melihat korban dengan kondisi yang bagus, yang baik. Tetapi foto-foto yang tersebar adalah kondisi korban dalam keadaan tubuh yang tidak. Itu dilarang, saya tahu. Memang sudah ada. Jadi memang sudah ada aturan yang mencoba untuk membingkai itu. Tetapi ya itulah yang tadi saya katakan, hukum selalu berjalan tertinggal. Dan kadang-kadang memang hukum itu hanya mencoba sedemikian mungkin untuk mereduksi terjadinya pelanggaran, tetapi dia tidak bisa benar-benar menghilangkan. Makanya dari zaman dulu sampai sekarang, meskipun sudah ada pasal-pasal tentang pembunuhan, pencurian, tetap yang namanya pembunuhan dan pencurian selalu ada. Karena itu adalah yang dibilang penyakit masyarakat. Orang sudah tahu, tetapi kita juga tidak memungkiri bahwa dalam kehidupan sosial bermasyarakat ada tekanan-tekanan sosial yang membuat akhirnya orang melakukan tindakan-tindakan seperti itu gitu. Baik tekanan dari internal maupun eksternal. Nah, ini yang membuat sehingga hukum dia mencoba sedapat mungkin untuk mereduksi kejahatan maupun pelanggaran. Tetapi bukan berarti menghapus sehingga semua sama sekali tidak terjadi gitu loh. Iya. Dan Tribuner saya kira menarik ya. Tentu kita tidak dapat ini pembahasan ini kan memang luas sekali, sangat luas sekali. Jadi, tapi paling tidak ya kita belum masuk di Perampuang tadi. Informasi ya. Ini kebetulan ini menarik. Mungkin Tribuner lihat kenapa ini dua narasumber. Ini laki-laki ganteng dua-dua, kong peduli perempuan. Tiga host ya. Ini laki-laki pangsayang berarti ini. Tapi maksudnya begini, bahwa sekarang ini berbagai persoalan, termasuk persoalan kekerasan terhadap perempuan, kekerasan seksual, ini persoalan yang menjadi persoalan semua ya, apalagi dengan ada media sosial ya. Dengan ada media sosial ini banyak sekali, termasuk kita yang laki-laki yang mungkin belum mengerti dulu di ini ya. Kalau menurut Stefo paling mengerti karena orang hukum kan. Tapi kalau saya dengan Bung Victor kan awam. Tapi kita belajar dengan mungkin Bung Victor belajar ketika menjadi admin dia mengetahui bahwa ini tidak bisa. Ini hal yang kekerasan terhadap perempuan ini berimplikasi ke hukum. Apa yang harus kita lakukan, ya kan? Nah, karena di situ kan ada orang-orang yang aktivis perempuan. Trump belajar melihat ini hal yang keliru.
saya ingin mencari tahu gimana apa benar yang saya sebut tadi ini, bahwa Bung Victor ketika ini kita mencari tahu ini yang korban itu perempuan. Kebanyakan yang jadi korban perempuan. Kebanyakan menjadi korban di kasus-kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak. Apalagi sekarang ini kan sudah ada undang-undang baru ya, undang-undang nomor berapa? 12 tahun 2022 ya, undang-undang tindak pidana kekerasan seksual. Gimana Bung Victor melihatnya ya? Bagaimana ya, karena orang kan admin itu orang belajar otodidak. Iya. Kan? Dan Lambai Kawanua ini sudah grup ke-8. Artinya itu sudah 7 kali ternonaktifkan oleh Facebook karena banyaknya konten yang dianggap melanggar kekerasan. Oh begitu. Iya. Ini sudah ke-8. Dari pertama bikin. Berarti namanya berubah-berubah ya? Enggak, Mas Lambai Kawanua terus. Oh, tetap Lambai Kawanua. Cuma waktu 20.000 hilang. Iya, 30.000 begitu. Ternonaktif karena pelanggaran Ya. Jadi ada itu tadi, ada konten-konten yang nggak bisa itu langsung kan, di ini. Karena dulu orang pakai persetujuan admin. Sekarang solusinya adalah orang tanpa persetujuan admin. Oh, lebih cuman orang kedepankan di patroli. Makanya orang admin sekarang ada sekitar 20. 20. Jadi bergantian patroli. Saat kita lagi tidak aktif, tolong anda lihat tuh grup. Kalau ada postingan-postingan yang pornografi atau sara, itu langsung hapus. Perlu blok si pengguna. Ada kan banyak tindakan-tindakan penipuan. Semakin besar itu grup, semakin banyak orang ingin mencari celah untuk menipu. Di situ juga ada gitu kan penipuan. Jadi orang lihat, oh ini langsung terang blokir sama. Makanya di Lambai Kawanua sekarang ini grup lebih banyak ke informasi masyarakat. Jadi kalau yang kurang berfaedah tuh kebanyakan orang hapus gitu. Itu minimalisir itu yang seperti tadi Bung Aswin bilang. Ya. Ke Bung Sevo, ini keberadaan Lambai Kawanua dengan yang lain tentu ini dengan tentu berdampak ya ke perempuan. Iya. Kalau dari kacamata Bung Sevo sendiri dampaknya gimana apakah dampak positif? Tentu ada dampak positif dengan negatif pasti ya, gimana? Ya, pertama tentunya mungkin saya karena latar belakang akademisi mau tidak mau harus mengkaji itu dari 3 aspek, filosofis, sosiologis, dan yuridis. Dari filosofis bahwa namanya kekerasan terhadap kaum rentan itu adalah kejahatan, gitu. Jadi secara filosofis berarti sebuah tindak kejahatan itu tidak patut. Dan terserah masyarakat mau memberikan hukuman atau membiarkan. Tetapi pada prinsipnya masyarakat dimanapun dalam berbagai macam budaya yang ada itu selalu memberikan hukuman kepada pelaku-pelaku tindak kekerasan, sanksi sosial ataupun sanksi pidana. Kan? Nah, oleh karena itu maka dimanapun yang namanya kekerasan, apalagi dilakukan terhadap perempuan, itu pasti akan ada sanksi pidananya, kan? Nah, kemudian dari aspek sosiologis ada kaitannya tadi dengan perkembangan peradaban manusia dari belum ada sosmed, kemudian dengan adanya teknologi dalam 20 tahun terakhir ini itu membawa perubahan dalam struktur sosial masyarakat sehingga yang namanya tindak kekerasan terhadap perempuan itu dulu mungkin tidak sebanyak sekarang ya. Sekarang itu mengalami peningkatan yang luar biasa karena dengan adanya media sosial. Dulu dengan banyak tapi dengan tidak dianggap internet, kejahatan. Bukan dia tidak terekspos ya. Iya. Selain tidak terekspos, bukan hanya masalah diekspos atau tidak, tetapi potensi untuk melakukan itu dibandingkan dulu sekarang lebih mudah kita untuk melakukan tindak kejahatan dengan adanya media sosial. Kita diberikan kemudahan untuk menggoda wanita, ya kan, melalui inbox atau apa, sehingga meskipun kita juga harus jujur, bukan hanya wanita yang digoda, laki-laki juga sering digoda gitu. Ya, jadi mungkin bapak-bapak ya, bapak-bapak muda gini rawan juga, kaum rentan juga. Tetapi pada prinsipnya, tapi kembali ke topik tadi. Pada prinsipnya wanita itu selalu dianggap sebagai kaum yang rentan. Nah, ini juga perspektif ini
adalah perspektif patriarki. Ya, yang sebenarnya kita itu sudah di stereotipkan, sudah distigmakan dari dulu bahwa laki-laki itu selalu berada pada status yang lebih kuat, lebih unggul, superior, ya, sehingga terjadi yang namanya subordinat. Ya. Antara, atau kalau sekarang DP bahasa keren kok dong dia bilang relasi kuasa. Relasi kuasa. Nah, ini sebenarnya dari aspek sosial tadi ya, yang membuat akhirnya admin ke anggota admin. Iya. Jadi dengan adanya teknologi, tindak kekerasan terhadap wanita meningkat. Atau tadi bahasanya jangan gunakan wanita, perempuan. Nah, apalagi kalau bahasa mana perempuan. Ya. Jadi tindak kekerasan terhadap wanita itu justru lebih meningkat dan pengguna medsos itu lebih dipermudah gitu. Iya, kan? Iya. Ada tiba-tiba orang lihat DP profil picture toh, kemudian orang cantik situ ya, boleh kenalan. Mungkin yang bersangkutan tidak suka, tetapi kemudian karena kita tidak direspon, kita ulang-ulang boleh mau kenalan. Akhirnya menjadi sesuatu yang mengganggu buat yang bersangkutan. Berarti bahaya juga kan jurnalis kan kalau mau bilang suruh bikin profil kan dilihat cantik bahaya. Nah, kemudian itu tadi yang saya bilang stereotip karena budaya patriarki yang sudah melekat dalam kehidupan kita manusia. Bukan hanya di Indonesia, di mana saja. Konsep patriarki ini sehingga menempatkan kadang-kadang wanita itu sebagai objek. Akhirnya kalau dari jurnalis, karena dia gagah, saya muat jo. Iya. Orang apa kali diterima? Orang expose, profil. Jadi kayak Japri, boleh minta nomor telepon. Bahkan kalau misalnya ketemu dengan wanita cantik, tidak jarang kita menggunakan relasi kuasa. Kebetulan kita wartawan, boleh kita meminta nomor telepon. Betul. Betul. Kemudian kalau saya dosen, mahasiswi mungkin ya, tapi dulu tuh. Sekarang kan syukur sampai sekarang belum ada laporan. Karena saya tahu bahaya ini dia. Memang susah juga ini kalau mau cerita ini barang ini ya kan. Nah itu tadi aspek dua aspek, filosofis, sosiologis, kemudian atau sosial. Kemudian aspek yang ketiga yuridis. Ini tuh bahaya. Yuridis ini yang tadi saya katakan juga, hukum selalu berjalan tertinggal. Ya. Dan terbukti bahwa kekerasan terhadap perempuan ini yang sudah terjadi berabad-abad sepanjang peradaban manusia, dan khususnya di Indonesia sudah 70 sekian tahun kita merdeka, saya lupa 70 berapa tahun, 78 ya. Apa? Indonesia merdeka. 74. 74, saya lupa. Nah, dengan sudah sekian lama Indonesia merdeka, baru lahir Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual nomor 12. Tapi sudah ada dulu, tapi banyak kurangnya katanya. Ada satu hal yang menjadi catatan menarik di sini terkait dengan hadirnya TPKS ini adalah lahir sebuah produk hukum baru. Dan ini adalah undang-undang yang sifatnya lex specialis. Karena selain dia mengatur pemidanaan tersendiri, itu ada khusus, ada kalau pelanggaran kekerasan seksual non fisik di situ 9 bulan. Dan non verbal. Iya. Jadi kalau dia non fisik 9 bulan ancamannya, dendanya 10 juta. Kalau dia 15. Fisik itu 4 tahun, bisa 6 tahun, bisa 12 tahun, denda maksimal 300 juta sekian. Ada pemidanaan tersendiri, kemudian ada proses penyidikan sendiri diatur di situ. Proses penuntutan diatur di situ. Jadi undang-undang ini benar-benar lex spesialis yang sebenarnya menunjukkan penghormatan terhadap perlindungan negara terhadap kaum rentan ya. Iya, upayanya di situ adalah ada 3 upaya. Jadi perlindungan, pencegahan dulu, kemudian perlindungan, pemulihan. Jadi korban itu bukan hanya selesai ketika persidangan. Tetapi ada pemulihan dari aspek psikologis beliau, sehingga beliau itu kan? Psikolog, agar supaya yang bersangkutan ini tidak mengalami trauma. Kebanyakan dulu sebelum ada undang-undang ini, dengan adanya KUHP,
yang namanya pemulihan ini tidak terjangkau gitu. Tapi dengan adanya undang-undang TPKS ini diharapkan tentunya ke depan perlakuan terhadap korban itu bisa lebih maksimal, termasuk upaya pemulihan mental daripada yang bersangkutan. Bukan hanya korban, termasuk pelaku. Selain pemidanaan terhadap pelaku juga itu akan dilakukan sedemikian rupa upaya rehabilitasi. Sehingga kalau dia memang melakukan itu karena ada unsur-unsur kelainan atau kelainan seksual biasa, dia akan diupayakan sedemikian mungkin direhabilitasi agar dia bisa kembali hidup normal ketika dia selesai menjalani masa hukuman. Karena masa hukuman itu kan tidak panjang, 4 tahun, 6 tahun, 12 tahun. Ya, katanya lebih kalau dia pelakunya umur 24 tahun, umur 36 tahun dia sudah bisa keluar. Kalau kita tidak melakukan rehabilitasi, bisa saja ada korban selanjutnya. Nah, inilah yang sakit. Yang dari aspek yuridisnya. Saya kira mungkin itu. Bung Aswin. Tribunal, saya kira menarik ya tadi bahwa memberi dampak ya tadi, saya kira dari aspek hukum ada 3 aspek, bukan aspek hukum ya, ada 3 aspek ya. 3 kajian ya. Sosial, filosofi sosial, yuridis ya. Ini ya, mungkin belum bisa menjawab semua, tapi paling tidak ini secara garis besar memberikan kita, membuka ya wawasan kita bahwa adanya digital ini juga ada beberapa aspek ya yang membuat kita harus lebih lebih bijaksana ya dalam memakai fitur-fitur yang terkait dengan fitur digital, karena tentu dikatakan bahwa semua tindak tanduk perilaku kita tentu akan diikuti dengan berkembangnya aturan-aturan ya, berkembangnya regulasi-regulasi, karena memang manusia ini memang harus diatur. Kalau tidak diatur bahaya, dia harus diatur ya, dia harus diatur. Jadi teknologi atau kepintaran manusia menghasilkan yang namanya digital, hukum harus masuk di situ. Dia harus masuk. Toh? Dan itu yang kalau Roscoe Pound bilang kan hukum itu alat rekayasa sosial. Rekayasa sosial, Dia rekayasa supaya manusia yang memiliki kehendak bebas dia berkurang, diatur. Jadi dari masyarakat yang tidak tertib menjadi tertib. Itu alatnya hukum. Alat pemaksa untuk law as a tool of social engineering. Roscoe Pound. Bung Victor tadi ya sudah ini oleh Bung Stevo yang juga akademisi, kemudian hukum ya, dari aspek hukum tadi ya. Jadi gimana Bung Stevo juga tentu ada Bung Victor ada pengalaman tentu ya. Pengalaman karena admin pasti paling tidak harus ini bukan persoalan orang admin, tapi mau tidak mau, karena saya lihat ini paling tidak kan mungkin biasanya saya lihat kalau di grup-grup itu anggota grup yang mempunyai, kan dia berbagai stakeholder yang memberikan saran. Kalau misalnya kalau dia pemerkosaan ya silakan lapor ke polisi. Kalau dia perceraian perselingkuhan atau itu gimana melihat, boleh diceritakan ke Tribuners? Jadi untuk kasus-kasus yang di grup, yang di-share orang di grup itu, orang biasanya sih menunggu ada respon dari anggota grup yang mengerti mengerti, karena banyak juga praktisi hukum, kepolisian juga ada di situ. Orang kan terpantau di komentar bahwa orang masuk. Orang mempertanyakan jadi ini. Itu keuntungan positifnya ada di grup media sosial. Mungkin baik orang layani di grup maupun orang japri, Kang. Japri di dia pengacara kan dia pasti langsung ini. Kalau Bung Sofian dapat lihat pasti Bung Sofian. Karena banyak memang pengalaman seperti itu terjadi, gitu. Bahwa setelah orang posting atau ada postingan, langsung ada beberapa pejabat atau praktisi hukum yang langsung follow up, merespon bagus. Itu positif saya kira ya, langsung mendatangi korban atau mendatangi kepolisian mempertanyakan ini kasus. Jadi orang wajib begitu orang infokan bahwa orang datangi ini dan infonya begini, orang angkat itu postingan. Diangkat lagi bahwa ini sudah di follow up. Dan suatu kebanggaan kan bahwa ini di follow up di grup, karena dipersoalkan di grup ini, diposting di grup ini, kemudian
Memang kalau saya lihat ya, seperti misalnya grup-grup Facebook itu ada konsekuensi yang harus ditanggung juga oleh pengguna, khususnya admin ya. kemudian sebuah komunitas grup. Dia berbeda dengan WhatsApp. Kalau WhatsApp itu kita bahas apa saja di situ. Tidak ada sanksi dari provider atau dari WhatsApp. Nah, itu sanksinya itu sepenuhnya menjadi tanggung jawab admin. Admin. Tapi kalau di Facebook, kalau admin lalai, ya Facebook yang akan turning down. Keras. Wah, Dan sanksinya bisa admin juga. Itu bisa kena. Nah, iya, beda dengan kalau WhatsApp. Kalau WhatsApp ya lebih ranah privasi. Kemerdekaannya itu untuk berdiskusi lebih luas di situ. Iya. Nah, itulah yang membuat platform-platform seperti Facebook ini sebenarnya lebih bagus diupayakan kepada upaya-upaya penindakan dalam waktu cepat. Lebih bagus kalau di Lambe Kawanua itu ada pejabat-pejabat UPTD PPA, ya kan, dimasukkan di situ juga sehingga ketika ada laporan ini mungkin kalau admin lagi kecapean tidak fokus ya langsung bisa direspon oleh UPTD itu gitu. Dan ya sekarang kan kalau nggak salah paling tidak ada aktivis-aktivis kan sekarang ada suara perempuan. Iya, ada banyak. Jadi peran serta masyarakat sulut, mereka juga kan ini kan. Kebanyakan kan masyarakat kita ini itu yang tadi saya katakan perlu ada literasi karena kadang-kadang masyarakat kita juga ketika menghadapi atau menjadi saksi sebuah peristiwa kekerasan seksual tidak tahu mau melapor kemana. Bingung. Sehingga media sosial menjadi tempat dia curhat atau melaporkan situasi keadaan dia. Padahal sebenarnya sudah ada unit pelayanan terpadu yang seperti yang tadi saya katakan tadi, yang juga sebenarnya mempunyai peran untuk memberikan layanan yang cepat, aman, dan bahkan memberikan perlindungan kepada saksi. Bukan hanya kepada korban diberikan perlindungan, saksi juga dilindungi. Gitu. Tapi itu juga ada yang mengatakan saat ini kadang-kala tidak akan diperhatikan kena viral kan, karena mungkin saking banyaknya kan, jadi memang sengaja diviralkan tuh. Iya, betul sekali. Sengaja kadang-kadang memang ya mau tidak mau viral supaya langsung mendapat perhatian. Karena tadi sudah disentil Bung Sevo bahwa sekarang dengan era medsos, era digital, kasus ini banyak. Sedangkan tuh penegak hukum polisi sedikit, terbatas di ini, sehingga kalau dia ada 10 kasus kekerasan terhadap perempuan yang ditindaklanjuti mungkin 4 dulu atau 5, terus setengah belum. Iya, betul. Antrian. Nah, tapi karena ini misalnya tuh di urutan ke-10 suara di ini mau tidak mau itu berkas pindah dari ini kok langsung ini karena bahkan mungkin Kapolda Solia ini. Bahkan mungkin tidak jarang nanti aparat itu dia akan lihat ada berapa viewers ini Lambe Kawanua postingan. Oh, berdasarkan viewers yo. Oh, viewers banyak ini jo yang orang handle lebih dulu. Oh iya, bisa jadi begitu. Terjadi begitu. Jadi Facebook juga sekarang ini sudah ada aturan ketika postingan tuh yang tidak rame itu turun. Oh, gitu ya. Semakin banyak respon orang terhadap suatu postingan itu kan dia selalu di atas terus. Nah, jadi itu sudah ada seleksi alami sebenarnya, seleksi alami dari pemirsa, dari anggota grup sendiri gitu. Iya, betul. Ya, karena saya ada pengalaman juga ya, ada ini sharing ini. Ada kasus kekerasan terhadap perempuan, orang bilang Pak Tamang di Tribun ini. Kemudian udah di Tribun, saya menghubungi ya termasuk aktivis yang saya kenal, saya informasikan ke bagian PPA atau apa di Polresta. Nah, ada juga, ada ini. Nanti diberitakan baru menjadi perhatian ya. Perhatian. Iya. Kalau di media sosial seperti Facebook itu tuh UP itu penting ya. UP. Jadi kita lihat DP komen cuma UP untuk perhatian. Itu karena postingan akan tetap berada di atas. Jadi saya kira mungkin ya kemungkinan disengaja di persoalan itu di ini ke karena mungkin merasa ada perasaan kalau enggak kasih viral enggak juga diperhatikan satu mungkin ada cari gampangnya sendiri artinya supaya kita enggak ini karena orang sekarang lebih berpikir aduh tahu lapor lagi
Kalau posting kan orang semua bertindak dulu baru lapor. Nah, orang juga diuntungkan dengan di Kota Manado ini ada Resmob on the Road, kan itu bagus sekali sebenarnya. Resmob on the Road dia jalan terus melihat di Facebook, di medsos ada kejahatan apa langsung jadi tidak perlu lagi menunggu laporan ke kantor gitu kan. Jadi betul, dia preemptif. Jadi orang langsung datangi dulu lokasi-lokasi itu begitu. Tribuners, perbincangan ini tentu saya kira menarik, apalagi yang peduli perempuan ini dua laki-laki kebetulan ya. Tapi ini menginformasikan ke kita bahwa yang berperspektif perempuan sekarang sudah lebih banyak laki-laki. Jadi lebih bagus kalau penyidik kepolisian kemudian berperspektif korban, itu kan yang diinginkan toh. Kalau di undang-undang TPKS itu baik penyidik, penuntut umum dan hakim itu harus orang yang punya pengalaman menangani kasus kekerasan seksual, dan kalau bahkan disyaratkan di situ sertifikasi pernah mengikuti pelatihan penanganan, karena memang harus ada penanganan khusus terhadap korban-korban maupun saksi kekerasan seksual. Tidak jarang ketika sudah menjadi korban dalam pemeriksaan jadi tersangka lebih jadi korban lagi karena pertanyaan-pertanyaan yang menyudutkan korban. Bahkan bukan hanya di BAP, di level penyidikan, di level persidangan juga kadang-kadang hakim melontarkan pertanyaan yang menjustifikasi membuat korban kebingungan sendiri itu tersudut. Dia merasa terpojok, dan akhirnya dibully oleh audiens oleh yang hadir di ruang sidang. Tentu dia yang mulia berkuasa itu, atau kalau dia di kepolisian polisi. Justru itu yang diharapkan itu adalah penyidik atau polisi-polisi yang berperspektif korban. Artinya yang memahami kondisi keberadaan dari korban, sehingga yang dikatakan Bung Stefo tadi, pertanyaan-pertanyaan yang menjebak korban, karena itu yang membuat malu untuk akhirnya korban jadi malu, bukan cuma korban, bahkan kalau ada peristiwa orang jadi tidak mau lari melapor ke polisi. Gitu, lebih baik dipendam. Dan akhirnya kadang-kadang berimplikasi hukum lain, yaitu terjadi main hakim sendiri. Muncul dendam, keluarga balas dendam, ya kan. Jadi inilah yang banyak DP dinamika, banyak DP implikasi yang perlu dipertimbangkan gitu. Makanya menjadi tindak pidana sendiri dia, tindak pidana kekerasan seksual. Gitu. Jadi lex spesialis Lex spesialis undang-undang ini. Media ada undang-undang pers. Undang-undang pers. Nah, itu perlu dibahas itu. Itu sendiri kan Tribuners, saya kira waktu juga yang membatasi bincang-bincang ini. Tentu bincang-bincang ini saya kira sangat menarik, tapi seperti di awal sangat luas. Jadi orang berusaha berusaha membingkai ini sehingga Tribuners boleh ada sesuatu yang dapat kalau orang terlalu luas kemudian ada ini. Dan tentu bersyukur sekali karena Bung Stefo juga selain admin di salah satu WAK di Justitia Societies juga seorang akademisi, dosen hukum, sehingga tadi boleh menginformasikan dari perspektif hukum. Jadi sehingga saya kira karena banyak hal-hal terkait dengan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan atau yang berhubungan dengan perempuan, dia memang harus diinformasikan dengan implikasinya terhadap hukum, sehingga masyarakat, stakeholder atau para tribuners yang menyaksikan lebih memahami. Dan tribuners, seperti biasa sebelum saya menutup bincang-bincang ini ada closing statement dari masing-masing narasumber, bisa diinformasikan apa saya, tapi singkat aja. Bung Victor, kemudian Bung Stefo, silakan. Ya, kalau dari saya selaku admin grup Facebook Lambe Kawanua, untuk pesan-pesan untuk masyarakat saja yang tergabung di grup, bahwa dalam memposting itu orang mesti seperti Bung Stefo bilang, perbanyak literasi. Jadi jangan nanti melanggar aturan yang ada gitu loh. Secara general melanggar aturan yang ada, agar supaya semua postingan-postingan apapun informasi yang beredar itu memiliki kualitas yang bagus gitu. Saya ke Bung Stefo, silakan. Bagi saya sendiri tentunya dengan harapan apa yang kita diskusikan ini boleh menjadi manfaat bagi
Tribuners yang mendengarkan, sehingga lebih memberikan penghormatan kepada kaum perempuan di dalam kita melakukan aktivitas digitalisasi kita gitu, dalam berbagai fasilitas media yang ada dengan internet yang sekarang sudah menjadi salah satu alat komunikasi utama kita gitu. Dan Tribuners, demikian bincang-bincang di Tribun Bakudapa kali ini dengan topik kekerasan berbasis digitalisasi, dampak ke perempuan ya, yang tentu menjadi sudah dibahas tadi. Dan tentunya saya Asyun Lumintang dari Tribun Bakudapa mengucapkan terima kasih kepada Bung Victor Samuel Munaisehe selaku ketua komunitas atau admin ya di admin utama di grup Lambe Facebook Kawanua maupun IG Lambe Kawanua di Sulawesi Utara tentunya. Dan juga saya mengucapkan terima kasih kepada Bung Stefan Foges SHMH, merupakan dosen di Fakultas Hukum Universitas Samratulangi dan juga admin di Justitia Societies. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada para Tribuners yang sampai saat ini setia menyaksikan akan acara Tribun Bakudapa. Dan kita akan bertemu lagi pada lain waktu, lain kesempatan, tentunya dengan tema perbincangan yang berbeda. Mata lokal menjangkau Indonesia.